Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Red Channel. Pada kesempatan kali ini, Red Channel akan kembali membahas soal dan jawaban penata layanan operasional pada tes B3K tahun 2024. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Dalam konteks penata layanan operasional, prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik dapat diartikan sebagai A. Menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat yang memiliki masalah. B. Tanggung jawab masyarakat untuk memberikan umpan balik kepada pemerintah. C. Proses yang memungkinkan pegawai publik mendapatkan tunjangan yang besar. D. Kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan data dan informasi pelayanan kepada masyarakat. E. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam membuat kebijakan. Akuntabilitas dalam pelayanan publik memiliki arti kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan data dan informasi pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas amanah yang diemban, baik dalam proses pelayanan hingga biaya yang diperlukan dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah D, yakni kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan data dan informasi pelayanan kepada masyarakat. Soal nomor 2. Sebagai seorang ASN, kita haruslah bijak dan cermat dalam bersosial media. Di era sekarang ini, sangat marak akan informasi hoax yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab hingga menimbulkan kekacauan karena terprovokasi. Sikap yang sebaiknya Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Mengenali dan meneliti keakuratan sumber berita. B. Mengenali dari judul berita yang terkadang provokatif. C. Tidak mempercayai begitu saja karena bisa saja berita hoax. D. Membatasi penggunaan media sosial. Hanya digunakan untuk yang penting-penting saja. E. Membacanya kemudian mengabaikan informasi yang disampaikan. Berita hoax menjadi tantangan dalam bersosial media saat ini. Untuk itu, kita perlu mengambil sikap untuk mengatasi hal tersebut. Di antaranya, bisa dilakukan yaitu memverifikasi sumber berita, apakah dari sumber yang terpercaya atau tidak. Kemudian, kita dapat meriksa fakta dari sumber berbeda. Kemudian kita dapat mengenali tanda-tanda informasi palsu. Berpikir kritis dan analitis terhadap setiap berita yang kita baca. Dan yang terpenting, jangan ikut menyebarkan berita ketika kita sendiri belum mengecek kebenaran dan keaslian dari berita tersebut. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Dengan mengenali dan meneliti keakuratan sumber berita. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Jenis surat dinas yang berisi penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu ketentuan atau peraturan dari pejabat tertentu kepada bawahan atau karyawannya disebut sebagai A. Surat permintaan, B. Memo, C. Surat edaran, D. Surat pengumuman, E. Surat pemberitahuan.
Pertama, saya akan menjelaskan tentang surat permintaan. Surat permintaan digunakan untuk meminta sesuatu baik berupa barang, jasa, atau tindakan tertentu. Surat ini ditujukan kepada individu, organisasi, atau instansi yang berwenang atau yang memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan tersebut. Sedangkan memo, surat yang isinya singkat dan langsung pada inti permasalahan, digunakan untuk menyampaikan pesan singkat, instruksi, maupun keputusan. Kemudian ada surat edaran. Surat edaran untuk memberikan instruksi yang perlu diketahui oleh banyak pihak dalam suatu instansi. Kemudian ada surat pengumuman untuk menyampaikan informasi penting yang perlu diketahui oleh banyak pihak. Kemudian surat pemberitahuan adalah surat pribadi yang ditujukan kepada individu untuk memberitahukan peristiwa, kejadian, perkembangan yang relevan, dan sebagainya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, surat edaran. Soal nomor 4. Dalam strategi komunikasi manajemen, komunikasi memiliki fungsi sebagai fungsi informasi. Maksud dari fungsi tersebut adalah A. Mempengaruhi lewat pesan yang disampaikan dan memerlukan media sebagai alat komunikasinya. B. Sumber mempengaruhi penerima dengan informasi persuasif untuk mengubah persepsi sikap dan perilaku. C. Untuk mendidik atau mengubah struktur pengetahuan si penerima. D. Menyebarluaskan informasi agar dapat diketahui penerima. E. Menyebarluaskan informasi untuk menghibur sambil mempengaruhi penerima. Komunikasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama adalah untuk menginformasikan, yakni untuk memberikan informasi kepada seseorang atau publik mengenai ide, pikiran, peristiwa, hingga sesuatu yang disampaikan oleh orang lain. Yang kedua adalah mendidik. Sebagai sarana pendidikan, komunikasi menjadi penyampaian ide dan pikiran kepada orang lain sehingga membuat orang lain mendapatkan informasi serta ilmu pengetahuan. Yang ketiga, untuk menghibur, yakni memberi hiburan atau menghibur orang lain. Yang keempat adalah fungsi untuk mempengaruhi. Komunikasi membuat pihak yang terlibat berusaha untuk saling mempengaruhi jalan pikiran atau merubah tingkah laku sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah D, yakni untuk menginformasikan. Soal nomor 5. Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah A. Tanggung jawab, B. Disiplin, C. Kerjasama, D. Toleransi, E. Kepatuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 39 Ayat 1, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Kemudian ayat 2, peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban kepada masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Jadi jawaban yang tepat adalah C, kerjasama. Soal nomor 6. Berikut ini jenis arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian seperti surat lamaran kerja, kurikulum vitae, absensi merupakan jenis arsip. A. Arsip aktif, B. Inventory record, C. Personal record, D. Sales record, dan E. Financial record. Yang pertama ada arsip aktif.
yakni arsip yang masih digunakan secara rutin dalam kegiatan sehari-hari dalam suatu instansi. Yang kedua ada inventory record, yakni catatan inventaris aktif. Adalah catatan yang mencatat semua barang, perlengkapan, aset yang masih digunakan secara rutin dalam sebuah instansi. Yang ketiga ada personal record, catatan pribadi yang berisi informasi terkait individu atau karyawan yang menyangkut data pribadi seperti identitas, riwayat pekerjaan, prestasi, dan informasi lainnya yang relevan dengan manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada sales record, yakni catatan penjualan, arsip yang mencatat semua transaksi penjualan yang terjadi dalam suatu instansi. Yang terakhir ada financial record, yakni catatan keuangan, arsip yang berisi semua dokumen dan informasi terkait transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu instansi. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, yakni personal record. Soal nomor 7. Dalam sebuah rapat, terdapat perbedaan pendapat dalam tim yang mengakibatkan ketegangan terkait pelayanan yang akan dilakukan. Apa yang seharusnya dilakukan untuk memastikan pelayanan dapat berjalan lancar? A. Memecat anggota tim yang berbeda pendapat. B. Mengabaikan perbedaan pendapat dan memilih satu pendapat dari atasan. C. Memilih satu pendapat tanpa memperhatikan pendapat tim lain. D. Membiarkan masing-masing anggota dengan pendapatnya sendiri. E. Menyelesaikan konflik internal melalui diskusi dan mencari solusi bersama. Agar pelayanan dapat berjalan lancar untuk kedepannya, maka konflik internal perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dengan cara diadakan diskusi terbuka dan mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal tersebut merupakan pendekatan paling efektif untuk memastikan kelancaran dalam pelayanan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, menyelesaikan konflik internal melalui diskusi dan mencari solusi bersama. Soal nomor 8. Dalam pengelolaan arsip operasional, seorang penata layanan operasional harus memastikan dokumen disimpan dengan baik. Berikut ini metode pengarsipan yang menggunakan nomor atau angka sebagai penamaannya adalah A. Pengarsipan kronologis, B. Pengarsipan subjek, C. Pengarsipan numerik, D. Pengarsipan abjad, dan E. Pengarsipan desimal. Yang pertama ada pengarsipan kronologis, yakni metode penyimpanan arsip berdasarkan urutan waktu seperti tanggal, bulan, tahun, atau dekade. Sistem ini memudahkan untuk melihat perkembangan arsip dari waktu ke waktu. Kemudian ada pengarsipan subjek, adalah cara menyimpan arsip berdasarkan masalah yang sering terjadi. Sistem ini cocok untuk instansi pemerintah atau perusahaan yang sering berhubungan dengan keluhan pelanggan. Kemudian ada pengarsipan numerik, adalah metode penyimpanan arsip yang menggunakan nomor sebagai pengganti nama orang, badan, atau perusahaan. Kemudian ada pengarsipan abjad, metode penyimpanan arsip secara berurutan berdasarkan abjad, mulai dari A hingga Z. Sistem ini menggunakan peraturan mengindeks dan biasanya menggunakan kata atau nama untuk menyusun arsip. Kemudian ada pengarsipan desimal, adalah metode penyimpanan yang masih termasuk ke dalam sistem pengarsipan numerik. Namun, penggunaan angka didasarkan pada aturan DW, yakni menggunakan notasi 0 sampai 9. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C, pengarsipan numerik. Soal nomor 9.
Dalam proses perencanaan operasional, terjadi keterbatasan anggaran, maka yang dapat dilakukan adalah A. Mengurangi jumlah pegawai, B. Meninjau ulang prioritas kebutuhan operasional, C. Menggunakan sisa anggaran sebelumnya, D. Mengalokasikan anggaran secara merata, E. Menurunkan anggaran dari program yang kurang menguntungkan. Di tengah keterbatasan anggaran, maka yang dapat dilakukan adalah membuat skala prioritas dan anggaran yang diperlukan. Kemudian kita dapat mengalokasikan anggaran tersebut berdasarkan prioritas yang sudah dibuat. Dengan begitu, program operasional yang kurang berdampak dapat diminimalisir menyesuaikan anggaran yang ada. Jadi jawaban yang tepat adalah B, meninjau ulang prioritas kebutuhan operasional. Soal nomor 10. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan, seorang penata layanan operasional harus memiliki pengetahuan dan memahami prinsip akuntabilitas. Dalam konteks ini, prinsip akuntabilitas berarti A. Pemerintah menyediakan pelayanan prima bagi masyarakat. B. Pemerintah harus menyediakan laporan keuangan yang jelas kepada masyarakat. C. Masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk bisa mendapatkan pelayanan. D. Pegawai dapat membuat keputusan sepihak dalam menjalankan tugasnya. E. Masyarakat hanya dapat mengakses informasi dengan membuat request terlebih dahulu. Akuntabilitas pelayanan publik bermakna bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah, baik mengenai proses pelayanan, biaya, maupun produk dari pelayanan itu sendiri. Jadi, prinsip akuntabilitas tidak hanya memberikan data secara lengkap kepada masyarakat, namun juga laporan keuangan yang jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi jawaban yang tepat adalah B, harus menyediakan laporan keuangan yang jelas kepada masyarakat. Berikut ini ada kuis yang dapat kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Dalam suatu instansi tempat Anda bekerja, ditemukan bahwa ada banyak naskah dinas yang tidak terarsip dengan baik. Langkah pertama yang sebaiknya diambil untuk mengendalikan naskah dinas tersebut adalah A. Mengubah format naskah dinas menjadi lebih mudah, B. Menambah jumlah pegawai yang kompeten dalam mengarsip, C. Menghancurkan naskah dinas yang tidak terarsip, D. Menurunkan biaya operasional menyesuaikan dengan pelayanan, E. Menyusun prosedur pengendalian naskah dinas. Jangan lupa untuk tulis jawaban kalian di kolom komentar. Berikut akan kita bahas jawaban dari kuis video sebelumnya. Perusahaan tempat saya bekerja mendapatkan proyek yang cukup besar, namun masih bersifat rahasia. Atasan saya menugaskan untuk memimpin proyek tersebut dan menjaga kerahasiaannya karena belum diizinkan untuk dipublikasikan. Ketika saya berada di antara teman-teman kantor yang lain, maka sikap saya sebaiknya A. Menjaga ucapan agar tidak membocorkan rahasia dan menjaga jarak dengan rekan kerja sementara waktu. B. Menceritakan proyek tersebut kepada teman terdekat yang sangat saya percayai. C. Mengurangi intensitas mengobrol dengan rekan kerja agar tidak keceplosan. D. Membicarakan hal-hal yang lain saja yang tidak berhubungan dengan proyek tersebut. E. Mengalihkan pembicaraan ketika obrolan sudah menyinggung proyek tersebut. Jawaban yang tepat adalah D. Membicarakan hal-hal lain saja yang tidak berhubungan dengan proyek tersebut untuk menghindari kebocoran dari rahasia proyek tersebut.
Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.